expect you a crown of daisies to keep me. Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini di samping gua ada Hyundai Stargazer Cartens. Kata Hyundai, mobilnya didesain untuk pasar Indonesia. Apa benar? Kita cari tahu di video ini. Kita langsung bahas dari segi desainnya. Ini yang di depan gua ada Stargazer Cartens, nanti juga ada Stargazer X-nya atau versi SUV-nya. Kalau ngomongin soal desain, gua mempertanyakan desain Indonesia dari mana yang mereka ambil sehingga menjadikan mobil seperti ini. Jadi menurut gue ya, Hyundai ini demen banget mengambil elemen-elemen mobil gedenya dia untuk dimasukkan ke mobil kecilnya dia. Kalau kalian ingat Stargazer yang lama tuh yang kayak gitu, itu mengambil elemen dari Staria ditaruh di Stargazer. Dan nggak berhasil. Tapi yang kali ini mereka mengambil elemen-elemen dari Hyundai Palisade, mereka masukin ke Stargazer, dan tidak berhasil juga kalau menurut gua. Kenapa? Pertama, sekarang kalau Stargazer yang lama itu dia bonetnya itu dia agak turun. Tapi si Stargazer Cartens ini bonetnya dia flat, depannya jadi lebih rata, lebih tinggi, tapi kelihatan keren kalau dilihat di potongan gini. Tapi begitu kalian lihat ke samping dikit, pilar A-nya melandai sampai ke sini. Jadi aneh. Karena kalau lihat potongan sampingnya, mobil itu jadi kayak ngotak, tapi tarikan garisnya tuh nggak proporsional sama sekali. Dan di depannya ini memang Hyundai pengen banget kelihatan mobil ini pronounce, berbeda di jalan. Aksen grillnya sih keren sih sebenarnya. Cuman begitu digabungkan dengan semuanya ini rame banget. Tapi untungnya desain lampunya kali ini gua akuin keren. Jadi dia kayak ada garis H gede gitu kalau ditarik dari depan sampai dari kanan sampai ke kirinya. Lampunya juga masih projection. Di sini juga dia kasih kayak claddingan lagi yang rame sih, puyeng. Cuman overall mobilnya jadi kelihatan beda. Tapi gue sih nggak suka. Nah, di sisi ini nih yang menurut gue nabrak antara desain kotaknya dengan ini. Jadi kalau di Stargazer lama lagi-lagi ini kayak nyambung, turun, kayak espas. Kalau yang baru ini mengotak, ini harusnya sedikit lebih sedikit lebih tinggi dikit, baru ke sini, bukannya begini. Cuman ya balik lagi, kita juga ngerti juga, ganti bonet itu jauh lebih gampang daripada ganti pilar A dan struktur keseluruhannya. Jadi ini mobil facelift basically. Terus kalau kita lihat lagi bannya, dia pakai ban ukuran 205 50 R17. Di Cartens yang ini menurut gue masih lumayan oke, karena celah antara di sini tuh masih kelihatan pas lah. Nanti di Cartens X kita lihat kayak lebih celong sebenarnya. Desain peleknya juga khas Hyundai, lumayan menarik. Dan kalau kita lihat lagi ke bagian sampingnya, guratan-guratan samping sininya itu masih sama dengan si Stargazer yang lama. Jadi basically perubahan tuh ada di bagian depan dan di bagian belakangnya. Dan tentu saja desain ada yang suka, ada yang enggak. Tapi buat gue nggak suka desain depannya. Sekarang gue suka desain belakangnya. Karena desain belakangnya sekarang jadi normal. Kalau kalian ingat desainnya si Stargazer yang lama, itu kayak tahu pesawatnya T-Fighter-nya Star Wars, itu kayak X gitu loh. Itu kayak aneh banget, apalagi kalau lihat dari belakang. Sekarang ini jadi mirip dengan garis desain depannya, H-nya ini, progressive H-nya atau progressive H-nya ini juga diaplikasikan di sini. Ada emblem Stargazer gede gini, warnanya satin, cakep. Layeringnya juga surprise, nggak selebay di depannya. Di belakangnya jauh lebih clean, jauh lebih harmoni lah antara desain keseluruhan buntutnya. Overall, Hyundai berhasil membuat depannya dari bagus jadi jelek, belakangnya dari jelek jadi bagus. Kalian nilai sendiri. Kalau di bagian eksteriornya itu disaster, gue berani ngomong. Bagian interiornya berkebalikan 180 derajat. Gua suka banget. Kenapa? Interior Stargazer yang lama itu agak kontradiksi ya. Kalian ingat pertama kali dia bikin kayak kayak panelnya ini tinggi banget sampai ada kayak frame hitam segede-gede gaban yang ngalangin pandangan. Habis itu mereka rubah. Sekarang mereka rubah lagi, ini jadi streamline, jadi agak-agak nuansanya Kona atau kereta gitu kan yang baru. Ini cakep. Ada layar 2 biji di sini.
itu dibikin jadi satu, integrated kayak gini. Di sini juga ada kayak buat apa ya namanya, buat cantelan sama driver assistance-nya di sini, driver monitoringnya di sini. Keseluruhan desainnya jadi lebih sleek. Pemilihan materialnya biarpun bukan yang soft touch ya, tapi di sini aksen-aksen stitchingnya malah bikin dia kelihatan lebih upmarket di mobil ini, di Cartens ini. Cuman sayangnya memang sampingnya ini desainnya tidak banyak berbeda dibandingin versi yang sebelumnya. Yang versi baru ini masih sama-sama juga. Sekarang kita bahas sedikit di bagian sininya. Panel-panel AC sudah full digital dan pakai model haptic feedback. Dan gue demennya lagi dia sudah ada tombol manual-manual di sini. Jadi pengoperasian nggak harus lewat instrumen panel tengah sini. Ininya keren nih. Tuasnya tuh kayak premium banget, dikasih garnish-garnish metalik gini, bagus. Di bawah sini kalian masih bisa dapetin si chargingnya atau wireless charging. USB A, USB-C 12 volt di sini, drive mode, tuas transmisi di sini, dan kalau balik ke sini ada parking parking auto hold-nya sama electronic parking brake-nya. Karakternya si Hyundai ini buat si cup holder-nya kalau sini masih bagus, masih ada center console lagi untuk di sini. Overall, minor improvement di dalam interior ini bikin dia malah kelihatan jauh lebih fresh dibandingin versi sebelumnya. Dan gue apresiasi banget perubahan detail dashboardnya ini bikin dia jadi kelihatan lebih modern. Di bagian belakangnya juga dia masih konsisten dengan Stargazer sebelumnya. Ini versi yang captain seat, tengahnya ya enak, posisi duduk enak, headroom segala macamnya enak, AC, kisi-kisi AC juga udah sampai baris kedua. Belakang juga masih cukup layak. Dan for your information, Stargazer menurut gue salah satu MPV di kelasnya LMPV yang paling value for money sebenarnya. Nah, di luar si Stargazer biasa ini, dia juga menampilkan si Stargazer X yang Cartens. Perbedaannya apa aja? Kita cari tahu juga. Nah, ini adalah Stargazer Cartens tapi yang versi X-nya. Entah kenapa menurut gua yang X-nya ini lebih rame dibandingin versi yang Stargazer Cartens biasanya. Jadi kalau di versi yang Cartens biasa itu dia kayak ada bolong-bolongan, di versi yang si X-nya ini dia mana diisi insert lagi, jadi lebih rame. Kita lihat ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya sebenarnya sama persis, cuman bedanya kalau versi X ini dia kasih claddingan hitam dari depan, samping, belakang, sampai ke bagian belakangnya. Dan lucunya lagi, entah kenapa ya, gue ngerasa penggunaan pelek warna hitam ini, biarpun ukuran bannya sama-sama 17 inci 205/50, bikin dia kelihatan lebih kosong di bagian sininya, terutama di bagian belakangnya, dibandingin versi yang Stargazer biasa. Kalau kalian lihat proporsinya, juga sebenarnya mirip banget sama percis pelek, tapi entah kenapa kosong gitu loh. Mungkin gara-gara pelek hitamnya kali ya. Di belakangnya sebenarnya desainnya masih sama, gue lumayan demen di bagian belakangnya, dan desainnya sebenarnya masih sama persis sama si Stargazer biasa. Bedanya ya dia ada tulisan X-nya, ya udah, that's it, itu aja. Yang lainnya sebenarnya masih sama persis. Kita lihat dalamnya sama fiturnya aja deh, bedanya di mana. Nah ini sekarang kita di dalam interiornya si Stargazer Carten X. Langsung yang gue rasakan adalah perbedaannya ini, kursinya elektrik. Kalau di Stargazer yang biasa, yang Cartens biasa, itu dia kursinya manual semua. Stargazer Carten X ini kursinya sudah full elektrik, semua pengaturannya full elektrik, jadi kesan mewahnya lebih dapet. Dan tuas transmisinya hilang karena center konsolnya beda. Tuh, dia di sini kasih. Ini maksudnya apa ya? Hand grip kali ya? Tapi keren loh, asli ini keren di sininya tuh. Wireless chargernya ditaruh sini. Terus dia masih ada kamera 360. Wow, udah ada kamera 360, drive mode-nya, parking brake-nya. Ada ventilated seat juga loh di Carten X ini. Fiturnya sih sadis dah. Dan kalau kalian lihat lagi, biarpun ininya sama persis ya, sama si Stargazer yang Cartens yang biasa. Tapi kalau lihat ke sini, dia udah pedal shift dan shift by wire transmission. Ini mirip-mirip kayak yang dilengkapi di Ioniq 5 atau di Kona. Jadi tiba-tiba perubahan masif atau perubahan signifikannya itu mereka prefer taruh di si Carten X daripada si Cartens yang biasa. Tambahan fitur lagi yang sekarang sudah dilengkapi di semua Stargazer Cartens adalah navigasinya sudah built-in. Jadi kalau sebelumnya kita harus konekin handphone kita, kalau sekarang mereka sudah ada navigation built-in di sini. Dan ADAS-nya saat ini dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan sudah bisa stop and go. Jadi tengah-tengah kemacetan, mobil ini akan ngikutin flow-nya traffic sampai kondisi kecepatan tertentu dan dia akan maju. Jadi enak gitu loh, tinggal ngoperasinya, tinggal standby di rem aja, mobilnya kayak gerak sendiri. Enak banget itu. Untuk engine-nya masih sama dengan si Stargazer yang lama. Dia 1500 cc Smart Stream.
Dia pakai iVT atau CVT-nya Hyundai, powernya 115 PS, torsinya 143,8 Nm. Dan menurut pengalaman gue ya, nyobain Stargazer ini termasuk mobil yang menurut gue paling fun to drive dibandingin sama rival-rivalnya. Kenapa? Karena power engine-nya, torsinya itu dia sigap gitu loh. Biarpun dia pakai iVT, tapi dia termasuk yang sigap ketika kalian pakai. Oke, sekarang sampai pada kesimpulannya si Hyundai Stargazer Car10 X maupun Car10 biasa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Hyundai menyatakan mobil ini adalah dibuat untuk Indonesia, menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Tapi menurut gue desainnya sama sekali bukan orang Indonesia. Tapi di luar itu, fitur-fiturnya sekarang jadi bejibun. Terutama si Stargazer X Car10 atau Car10 X-nya. Sekarang dia tampil lebih canggih, segala macamnya dimasukin. Adaptive Cruise Control, shift by wire-nya, navigation integrated-nya. Wah, semuanya sekarang membuat dia sebagai salah satu LMPV atau LSUV paling canggih di kelasnya. Tapi dengan semua penambahan dan perubahan tersebut, si Stargazer Car10 X ini sekarang adalah LSUV termahal juga di kelasnya. Dia harganya sudah mencapai 351 jutaan, alias lebih mahal 30 jutaan dibandingin rival-rivalnya. Menurut kalian, worth it apa enggak mobil ini? Tulis di komen ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonews. Audi sign off dari Gias 2025. Thank you udah nonton. Bye-bye.